Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, kembali lagi ke acara kami Inspirasi NU Warga Nahdliyin. Untuk kali ini saya bersama dengan Bapak Diaras Haji Supratno MSM akan mengulas bagaimana kisah beliau menjadi seorang yang sukses di bidang properti, yang kini bisnisnya ada di beberapa daerah di Jawa Timur. Saya Muhammad Nasir, reporter dari AMTV, akan mengulas lebih jauh peran dari Bapak Supratno yang juga sebagai Ketua Himpunan Pengembang dan Pemukiman Rakyat Himpera Jawa Timur. Pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, saya bersama dengan Bapak Supratno bisa memberikan gambaran tentang suksesnya beliau ini di bidang bisnis perumahan yang mungkin bisa menjadi inspirasi banyak warga Nahdliyin dimanapun Anda berada. Assalamualaikum Ustadz, mungkin bisa memberikan gambaran tentang bisnis properti yang bisa menginspirasi warga Nahdliyin. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan gambaran sedikit tentang sejarah atau histori dari bagaimana Anda menekuni di bidang ini dan sukses sampai memiliki lahan bisnis di beberapa lokasi di Jawa Timur. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Nasir. Jadi sebenarnya saya ini dibesarkan menjadi seorang guru. 16 tahun saya menjadi seorang guru. Tapi pada saat itu ketika anak saya sudah mulai masuk SMA, ya istilahnya saya diberhentikan dari pekerjaan saya yang sudah saya tekuni 16 tahun. Kemudian di situasi yang agak bingung ini, saya bersilaturahim ke teman-teman tiap pagi. Selama 3 bulan, saya tidak berani ngomong istri. Selama 3 bulan kami bersilaturahim ke teman-teman yang kebetulan saat itu saya ditampung oleh teman yang bisnisnya di bidang kaplingan. Saya menjadi juru bicara proyek ya, itu. Setelah tahun kedua saya juga mengikuti teman yang kebetulan menekuni bisnis properti, dan saat itulah rupanya saya mulai mengenal dunia usaha properti. Nah, pada saat itu saya ditawari oleh teman, diminta untuk memasarkan, untuk menawarkan tanahnya yang sudah lama dijual tapi tidak laku-laku. Nah, kemudian saya tawarkan bagaimana kalau di develop, dirajang menjadi sebuah klaster. Alhamdulillah, proyek pertama saya saat itu di tahun 2007, tahun 2009 habis. Dan di akhir 29 itulah saya mulai dari uang yang dulu 10 juta itu setahun belum tentu pegang. Dan saat itu di akhir proyek 2009 itu saya punya uang hampir 1,5. Masya Allah. Alhamdulillah saat itu mulai kita berbisnis properti. Sejauh ini berapa lokasi yang dimiliki oleh Ustadz Supratno untuk garapan bidang properti ini, Ustadz? Alhamdulillah sekarang ini kita ada di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Ada di Situbondo, ada Trenggalek, ada Tuban, terdekat Sidoarjo, Surabaya, dan yang paling besar menurut ukuran saya kita punya izin itu di 50 hektar itu di kawasan Suramadu, Bangkalan. Kalau dari sisi nilai bisnis properti ini kan cukup menjanjikan, Ustadz. Bahkan banyak orang yang kini juga sedang mencari rumah yang itu mungkin kelasnya yang sederhana. Apakah yang di Madura itu bisa dijangkau oleh warga Nahdliyin yang mungkin kelasnya menengah ke bawah, Ustaz?
Alhamdulillah, khusus di Bangkalan ini 90% kita sediakan untuk rumah program pemerintah yang disebut dengan rumah subsidi. Atau sering disebut dengan FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang disubsidi oleh pemerintah memang. Itu harganya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi harga tahun ini itu oleh pemerintah ditetapkan 1 unit rumah itu 150.500.000. Kalau dibiayai oleh KPR, itu insya Allah angsurannya lebih kurang 1 juta 1 bulan dengan periode 15 tahun untuk angsurannya. Kalau untuk kelas menengah ke atas ada nggak Pak Ustadz? Untuk yang mungkin yang di daerah lain atau mungkin orang-orang yang ingin nambah rumah untuk keluarganya atau untuk anak-anaknya, Ustadz? Alhamdulillah ini juga banyak. Kita memang karena beberapa tahun terakhir ini untuk rumah menengah ke atas, harga 500 juta ke atas itu kan agak lesu. Maka kita agak fokus pada ceruk pasar yang memang banyak. Jadi harga 150 jutaan itu kan hampir seluruh teman-teman guru yang swasta-swasta itu banyak yang belum. Pegawai-pegawai yang dengan gaji UMR tentu tidak mampu membeli rumah di Surabaya. Oleh karena itu kita membidik di daerah-daerah penyangga Surabaya yang tidak jauh dari Surabaya. Rumah-rumah yang menengah pun kita menjual. Di Sidoarjo kita rumah ada yang harga 800-an juta. Ada beberapa rumah yang di atas 1 miliar. Kemudian kita ada Rukan di Surabaya ini juga sekitar 2 miliar satu unitnya. Namun seperti sekarang ini hampir semua bisnis itu mengalami kelesuan, terlebih di musim pandemi ini. Nah, oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersabar, banyak-banyak istiqomah dalam bisnis juga ini. Pengaruh pandemi ini memang cukup luar biasa, Ustadz ya. Di berbagai bidang bisnis juga cukup lesu dengan dampak pandemi COVID yang sudah mendunia seperti sekarang ini. Untuk mengatasi hal kayak gini, apa yang dilakukan oleh Ustadz Supratno ini? Ya, kita di samping ikhtiar terus-menerus dan berdoa, kita tentu membuat skala prioritas. Dari mana yang harus didahulukan, yang penting di saat pandemi ini, usaha itu cash flow tetap berjalan walaupun agak tersendat. Nah, kita tetap fokus pada bisnis karena hampir semua bisnis saya kira mengalami kelesuan. Dan ini karena kebetulan kami sebagai Ketua Asosiasi Pengembang Pemukiman Perumahan Rakyat Jawa Timur ini banyak dikeluhi teman-teman se-Jawa Timur. Nah, oleh karena itu kami tetap sarankan untuk fokus. Dan pandemi ini ada masanya. Dan tidak semua bisnis selalu dalam kemujuran. Ini ibarat panas-panasnya matahari. Semua orang terkena panas matahari itu. Yang terdampak pada pandemi COVID ini hampir semua pengusaha. Oleh karena itu ya kita enjoy saja. Jadi kita tetap gembira saja. Dengan bersedih kita tidak bisa mengatasi masalah ini. Jadi tetap bersabar dan tetap ikhtiar yang maksimal. Terkait soal ini, Ustadz, ini kan perumahan rakyat, ini kan rata-rata mereka kan melakukan kredit. Otomatis dengan dampak pandemi ini, apakah ada kebijakan dari pihak pengembang seperti Pak Ustadz ataupun dari Himpera untuk menghilangkan mungkin pajak itu, atau seperti apa yang ada himbauan yang dari pemerintahan Jokowi ini? Apakah itu juga dilakukan oleh teman-teman di Himpera atau di tempatnya Ustadz sendiri? Apakah juga akan melakukan hal seperti itu? Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup bagus.
Jadi pemerintahan Jokowi ini hal-hal yang menyangkut pembangunan rumah subsidi, rumah untuk rakyat, itu sebenarnya diberi kemudahan terutama dalam perizinan. Nah, tetapi kan ini juga menjadi problem baru karena pemerintah pusat yang memberikan perizinan itu eksekusinya ada di pemerintah kabupaten yang ini belum sinkron. Ini menjadi masalah juga. Oh gitu ya. Oke pemirsa, pembahasan akan lebih menarik lagi karena banyak hal yang dimiliki oleh Ustadz Supratno ini untuk menginspirasi banyak pihak, terutama warga Nahdliyin untuk menjadi seorang yang sukses, baik itu di bidang properti ataupun yang lainnya. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Nasir, reporter AMTV, dengan narasumber Bapak Ustadz Haji Supratno. Banyak hal terkait soal kebutuhan rumah yang sekarang ini sangat menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Cuman disinggung di sesi pertama tadi, Ustadz membahas soal dukungan dari pemerintah yang sekarang ini belum sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal seperti ini, mungkin kerjasama antara pengembang properti dengan pemerintah daerah ini seperti apa sejauh ini? Alhamdulillah, kita tetap mengupayakan upaya-upaya silaturahim, ta'aruf, audiensi kepada pemerintah kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Jadi kalau ada keluhan teman-teman yang di daerah persoalan perizinan, kita advokasi baik secara formal maupun informal. Ya. Karena memang pembangunan perumahan ini tidak bisa serta-merta, melainkan harus ada lahannya, ada izinnya. Izin ini kan ibarat kalau orang membeli sepeda motor itu harus ada BPKB-nya, ada STNK-nya. Kalau di properti itu harus ada sertifikatnya, kemudian ada izin mendirikan bangunannya. Itu produk akhirnya di situ. Oleh karena itu kita tidak bisa lepas kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota Jawa Timur, atau bahkan seluruh Indonesia. Tapi kan kerjasama ini kan tidak hanya dengan pemerintah kabupaten kota saja, tapi juga dengan mungkin gandeng beberapa pengusaha-pengusaha yang lain, atau atau dengan warga setempat, pemerintah desa setempat, karena sekarang ini kan ada pengembang yang lepas dari pemerintah desa setempat. Nah, untuk mengatasi seperti ini, bagaimana Ustadz Supratno melakukan, mungkin dari ada timbal balik yang diberikan oleh Ustadz sendiri? Jadi pengalaman kita dan pengalaman teman-teman di seluruh Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia, kita membuat proyek perumahan itu pasti tidak terlepas dari pemerintahan yang terkecil, yaitu pemerintah desa. Karena untuk mengurus surat, misalnya ngurus sertifikat, itu pasti melibatkan kepala desa, camat, dan seterusnya. Begitu juga untuk mengurus surat-surat seperti IMB. Itu tidak lepas dari surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat. Pasti kita melibatkan. Cuman ada yang lebih jauh juga memberikan manfaat bagi desa, misalnya dengan melibatkan warga desa untuk bekerja yang dimungkinkan untuk bisa di proyek itu. Mungkin tenaga keamanannya, bahkan ada supplier bahan bakunya kalau memang di lokal itu ada bahan bakunya. Itu saya kira adalah bagian dari local wisdom, ya. Kita melibatkan warga desa supaya proyek kita ini juga di samping membawa manfaat bagi masyarakat secara umum, juga memberikan manfaat bagi masyarakat desa itu. Nah, untuk mendapatkan rumah
terutama rumah subsidi, Ustaz. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat? Karena dengan nilai 150 itu kan cukup, ya cukup mengenal lah untuk di wilayah warga Nahdliyin. Apa yang mungkin syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga Nahdliyin? Karena rumah itu menjadi kebutuhan pokok bagi keluarga. Seperti apa, Ustaz? Jadi sebenarnya itu di websitenya Menteri Perumahan itu ada banyak. Sebenarnya syaratnya mudah sekali. Yang penting untuk mendapatkan rumah subsidi atau bantuan dari pemerintah itu, pertama syaratnya warga negara Indonesia umur 21 tahun atau sudah menikah. Yang kedua memang belum punya rumah. Yang ketiga tentu memenuhi persyaratan bank. Oh, gitu Ustaz. Mudah sekali sebenarnya sekarang ini. Cuman ada problem di masa pandemi ini. Rumah subsidi ini kan memang diperuntukkan pemerintah untuk warga yang belum punya rumah. Kalau sebelum pandemi itu asal orang gajinya tidak melebihi 4 juta. Sekarang sudah agak naik. Persyaratan itu joint income suami istri tidak melebihi 8 juta. Itu boleh mengambil program rumah subsidi. Jadi sebenarnya memang pemerintah sudah menyadari bahwa kebutuhan akan papan itu adalah menjadi tanggung jawab negara yang diamanahkan di dalam undang-undang. Ustadz, ini kan Ustadz sendiri kan sebagai pengurus di lembaga NU, di lembaga bantuan hukum NU Jawa Timur, bahkan menjadi bendahara di situ. Rumah subsidi ini apakah juga dikomunikasikan kepada mungkin PCNU atau tingkat MWC ataupun tingkat ranting? Karena untuk mencari rumah yang subsidi ini kan sangat sulit untuk di masa pandemi yang seperti ini. Apakah itu sudah dilakukan, Ustaz? Ya, justru karena kami ini bisnis itu yang penting adalah pasarnya. Maka sejak kita membuka proyek perumahan itu pertama kali yang saya tawari adalah teman-teman di lingkungan NU. Tadi banyak di lingkungan pesantren juga banyak. Jadi saya kepengen dominasi proyek-proyek saya itu dimanfaatkan oleh teman-teman lingkungan NU yang belum punya rumah. Karena saya menyadari bahwa rumah ini kebutuhan pokok yang mesti dimiliki oleh setiap generasi di NU. Gitu ya, Ustaz. Ya memang sekarang ini pemerintah banyak yang membangun rusunawa, tapi kan itu sifatnya juga sewa. Tapi kalau dengan rumah sendiri itu kan menjadi kebanggaan bagi sebuah keluarga. Nah, Ustadz, untuk perumahan yang lain yang mungkin tidak bersubsidi ataupun sampai sukses membangun rumah yang nilainya lebih dari 500 juta. Kalau untuk bisa menjadi sukses seperti itu mungkin apa kiat-kiat yang dimiliki oleh Ustadz sendiri? Artinya kan tidak hanya kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat, tapi juga ada yang sifatnya itu mandiri dari Ustadz sendiri. Apa kiat-kiatnya sampai bisa membangun perumahan yang levelnya cukup berkelas ini? Jadi kita mengalir saja, Gus Nasir. Jadi sebenarnya ada teman-teman pengusaha NU yang sudah lebih dulu memulai di bisnis properti dan lebih sukses. Di proyeknya sudah nasional juga banyak. Nah, kebetulan saja saya yang aktif di NU itu kan saya yang dikenal. Saya kira kita mengalir saja. Jadi kita tidak bisa bekerja sendirian, tentu ada banyak kita bekerja sama dengan perbankan, kita banyak bekerja sama dengan
teman-teman pemilik modal yang kebetulan juga tidak bisa secara aktif menjalankan bisnis. Ya. Cuman tidak banyak memang. Jadi mumpung ada kesempatan seperti ini, saya juga mengajak seluruh warga Nahdliyin barangkali yang punya modal besar, tidak bisa istilahnya menjalankan, mari kita bergabung. Proyeknya jelas, insya Allah kalau di bisnis properti ini tidak ada ruginya. Yang ada itu keterlambatan waktu aja. Tetapi nilai properti itu kan selalu naik. Berbeda kalau membeli mobil, barangkali hari ini Gus Nasir membeli mobil, ada seminggu tidak suka itu ruginya sudah puluhan juta. Oh ya. Tapi kalau rumah itu walaupun Gus Nasir tidak suka, dijual lagi mesti tetap naik harganya. Iya, iya, iya. Karena itu investasi untuk masa depan juga, Ustaz. Betul. Pemirsa, pembahasan tentang dunia properti ini semakin menarik, apalagi Ustadz Supratno sendiri memberikan peluang bagi warga Nahdliyin yang juga sukses di bidang yang lain untuk bergabung dan sama-sama memberikan manfaat kepada warga Nahdliyin. Pemirsa, kita akan kembali lagi ke sesi berikutnya karena akan ada pembahasan yang lebih menarik yang kita ulas dengan Bapak Haji Supratno ini tentang apa itu sukses di bidang properti, maupun ada satu hal yang menarik yang mungkin tidak banyak difahami oleh masyarakat. Kita akan kembali lagi dengan sesi berikutnya bersama saya Muhammad Nasir dan narasumber kita Bapak Haji Supratno. Kembali lagi bersama AMTV. Banyak hal yang belum tersampaikan oleh narasumber kita kali ini, bahwasanya ada nilai-nilai yang mungkin menjadi contoh bagi masyarakat tentang riwayat hidup narasumber kita kali ini. Karena beliau ini berasal dari ekonomi yang sederhana dan kini menjadi seorang pengusaha yang sukses, bahkan bisnisnya ada di mana-mana. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit cerita tentang riwayat hidup Ustadz sampai kemudian menjadi pengusaha properti yang sukses seperti ini. Monggo Ustadz. Alhamdulillah, sebenarnya saya agak malu Ustadz. Kalau bicara masa kecil, saya umur setelah kelas 2 SD saya sudah yatim piatu. Saya anak seorang janda yang tidak sekolah. Ya. Berasal dari desa pelosok di Tuban. Yang saat itu bahkan kami tidak punya rumah. Oh. Jadi memang kita harus tidak kenal lelah. Kalau kita semangat terus berikhtiar, insya Allah kita akan mencapai sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. Saya sendiri tidak pernah terbayangkan menjadi pengusaha properti karena orang tua saya bukan seorang pedagang, bukan seorang bisnis, tapi seorang buruh tani yang rumah saja tidak punya. Jadi pada saat itu memang kita miskin. Tetapi semangat saya supaya tidak menjadi miskin itu bagaimana? Itu salah satunya memang harus dengan sekolah. Yeah. Dan yang membedakan saya dengan teman-teman sekampung saya mungkin karena saya sebisa mungkin sekolah. Oh. Cukup inspirasi. Saya diberitahu Kiai untuk menghilangkan kemiskinan itu pendidikan, baik itu di pondok maupun di sekolah-sekolah umum. Itu yang saya pegang. Sehingga saya sebisa mungkin sekolah. Oh. Saya boleh cerita Gus Nasir, ini saya punya 4 saudara. Saudara saya keempat-empatnya itu ketiga-tiganya itu tidak ada yang lulus SMP. Tapi saya sampai lulus perguruan tinggi. Saya sendiri juga heran tidak juga. Menyangka, ya heran juga. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan dan tentu ikhtiar dan
yang semaksimal mungkin, kemudian kita tawakal, Allah juga tidak sare kan. Yeah. Nah, terkait kenapa saya di bisnis properti, itu juga saya tidak punya pilihan. Saya enjoy sebagai seorang guru sebenarnya. Tapi karena yang seperti di awal tadi saya ceritakan, pada saat itu saya diberhentikan, maka di saat usia sudah menjelang tua itu siapa yang mau menerima? Yeah. Nah, oleh karena itu apapun pekerjaan saya itu saya terima. Nah, sehingga saya bersentuhan dengan dunia properti. Dan rupanya kita harus berhusnudzon kepada Allah. Yeah. Jadi pekerjaan guru yang saya tekuni 16 tahun itu ternyata saya harus dihempaskan. Dan rupanya Allah akan memberikan jalan yang lebih baik. Yeah. Nah, memang dulu sempat juga kecewa, tapi setelah dipikir-pikir ternyata Allah punya rencana lain yang lebih baik. Yeah. Jadi ini yang harus kita pahami. Sekarang kalau ada kawan-kawan yang sedikit mengeluh begitu, nah, saya tertawakan. Anda itu punya sepeda motor, punya apa, masih mengeluh. Saya dulu itu tidak punya apa-apa. Oh gitu ya. Itu tetap berjuang, apapun keadaannya, asal kita bersemangat, ikhtiar maksimal, baru tawakal. Insya Allah kita akan mencapai kesuksesan. Pernah nggak Ustadz mengalami mungkin dikala mengalami kerugian atau kegagalan dalam berbisnis, mungkin properti ataupun ketika itu di bisnis yang lain? Biasa, tidak ada satupun bisnis yang langsung lancar. Seperti kita berjalan, ada kalanya di jalan yang mulus, tapi pada saat tertentu kita mengalami di jalan makadam. Berikutnya mulus lagi. Itu biasa dalam hidup. Dalam bisnis jatuh bangun sudah biasa. Ditipu orang biasa. Itu adalah cara Allah untuk menguatkan kita. Tapi kalau ketika kita ditipu, kita rugi, kemudian frustasi, tentu tidak akan mencapai kesuksesan. Jadi semua orang-orang yang sukses itu yang saya baca dan saya sempat diskusi itu, tidak ada yang mulus perjalanannya. Ya. Tapi ada perjuangan-perjuangan yang bahkan meneteskan darah dan air mata untuk menggapai kesuksesan itu. Ya pemirsa, banyak kisah-kisah yang cukup menginspirasi dari kehidupan narasumber kita kali ini. Bahkan beliau juga mengajak warga Nahdliyin yang lain yang juga kini menjadi seorang pengusaha untuk tidak patah semangat, meskipun di tengah jalan ada hambatan, tetap ikhtiar, tetap istiqomah dalam menekuni bisnis yang dia tekuni. Nah, narasumber kita kali ini di sesi yang tadi juga menyebutkan, mengajak kepada pengusaha-pengusaha yang lain untuk ikut serta menekuni bisnis di bidang properti. Mungkin bisa sharing dana ataupun yang lainnya. Kalau kemudian ada beberapa pengurus ataupun warga Nahdliyin yang sukses di bidang bisnis-bisnis yang lain, kemudian ingin menjajaki dunia properti, bagaimana yang harus mereka lakukan atau seperti apa, Ustaz? Alhamdulillah, saya terbuka dengan hati yang lapang, siap mengguiden dengan pengetahuan dan ilmu yang saya miliki, pengalaman dan ilmu yang saya miliki. Kalau ada kader-kader muda NU, kader-kader muda di lingkungan NU ini yang akan berbisnis properti, kebetulan kami diamanai oleh teman-teman sebagai Ketua Asosiasi Pengembang Pemukiman Perumahan Rakyat. Insya Allah referensi saya masih laku. Jadi siap menjadi guide, siap memberikan sharing ilmu, pengetahuan, pengalaman. Saya kepengen kader-kader muda NU itu menjadi pengusaha-pengusaha yang handal. Karena kita tahu NU itu juga salah satu
pilar didirikannya NU adalah Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang dan para pebisnis. Nah, mengapa sekarang ini kelihatannya itu tidak banyak mendominasi di pilar-pilar NU ini? Saya berharap itu tumbuh seperti eranya Mbah Wahab Hasbullah. Ya Ustaz. Pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, banyak hal yang bisa kita ulas di dalam kehidupan kesuksesan Bapak Haji Supratno. Kali ini di sesi berikutnya kita akan membahas bagaimana Ustadz Supratno ini membagi waktu antara berbisnis dengan keluarga. Karena kesibukan beliau ini cukup banyak dan cukup luar biasa menyita waktu karena bisnis propertinya banyak berada di beberapa daerah di Jawa Timur. Tentunya waktu untuk keluarga akan banyak tersita. Tapi keluarga dari narasumber kita ini adem ayem, bahkan luar biasa kerekatan Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke sesi berikutnya yang lebih menarik lagi. Kembali lagi bersama kami AMTV bersama narasumber kita Bapak Haji Supratno. Banyak hal yang belum kita gali dalam kehidupan Bapak narasumber kita kali ini, terutama terkait soal membagi waktu antara bisnis dengan waktu untuk keluarga. Pak Pratno bisa memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana cara membagi waktu antara berbisnis dan dengan keluarga. Karena kesibukan Bapak sendiri yang cukup padat. Seperti apa? Mungkin bisa memberikan gambaran sedikit. Alhamdulillah, saya kira juga sama dengan warga-warga NU yang lain. Kita ini apapun, yang penting itu gembira. Mengenai banyaknya waktu itu sebenarnya ada kualitas. Kita keseharian berkumpul keluarga tapi tidak punya kualitas, itu ya sedikit. Walaupun kita sedikit bersama keluarga, tapi kualitas waktunya itu lebih intensif, tentu akan lebih bermanfaat. Jadi saya bicara, saya punya konsep seperti apa yang didawuhkan Kiai melalui hadis-hadis yang mungkin saya masih hafal. Arbaun min sa'adatil mar'i. Jadi ada 4 ciri kebahagiaan, yaitu yang saya ugemi, yang saya jadikan panutan. Gimana sih ada 4 ciri kebahagiaan itu? Yang pertama, antakuna zaujatuhu shalihatun. Jadi punya istri yang solihah. Istri solihah itu istri yang bagaimana? Tentu kiai-kiai banyak menjabarkan. Kalau dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal sanggup menjaga diri dan harta suaminya, itu banyak penjabaran. Tapi yang terpenting ada 1, punya istri salihah. Yang kedua Ustaz, apa Ustaz? Yang kedua, wa auladuhu abroron. Jadi punya anak-anak yang sejuk dipandang mata, punya anak-anak yang taat, punya anak-anak yang kalau diperintah orang tua itu langsung jalan. Gitu. Kemudian yang ketiga itu wa khulatuhu salihin, dan punya lingkungan yang baik. Saya kira lingkungan di NU ini adalah lingkungan baik. Nah, ketemu Gus Nasir, tidak mungkin Gus Nasir itu mengajarkan yang tidak baik-baik. Jangan gitulah Ustaz. Saya ketemu Ustadz-Ustadz di NU, pasti nasihatnya adalah nasihat-nasihat yang baik. Ini punya kehidupan baik tetangga, lingkungan itu yang baik. Itu pasti akan bahagia. Dan yang terakhir itu antakuna rizquhu fil balati, dan punya sumber rezeki itu dekat dengan negerinya sendiri. Sehingga konsep ruko itu sebenarnya konsepnya Islam, Gus Nasir. Jadi rumahnya di atas, sumber rezekinya di bawah, dekat sekali. Saya tidak bayangkan itu ketika diceritani Kiai. Walaupun duitnya sak koper,
Kalau suaminya kerjanya di Saudi Arabia setahun sekali, insya Allah itu tidak bahagia. Karena ditinggal terus, Ustaz. Ya. Terlalu lama kalau meninggalnya. Duitnya bisa ditransfer, Ustaz. Tapi hal yang kasih sayangnya belum bisa ditransfer. Ini Ustaz, untuk tip yang pertama yang mungkin sekarang ini juga agak sulit kita mencarinya, terkait soal istri solehah. Ada yang mengatakan di depan suami tidak pernah bersolek, tapi ketika berhadapan dengan orang lain mereka bersolek, kan gitu kan? Mereka memakai baju yang bagus, padahal dalam konsep Islam kan berbalik itu, kan gitu kan? Apakah dalam pandangan Ustadz sendiri sejauh ini seperti apa dengan kondisi masyarakat yang seperti ini? Ya, kalau kita nuruti apa mode nurutnya maunya masyarakat, kita agak susah juga. Tapi yang penting itu dalam rumah tangga saya pikir kita bisa menerima apa adanya. Kecantikan itu tidak mesti harus bedak mahal, harus parfum yang mahal. Saya kira ketika kita bisa menerima pasangan kita dengan baik, dengan apa adanya, itu insya Allah. Jadi konsep bahagianya mesti, kalau kiai-kiai dulu, kalau kita itu melihat orang di kolong jembatan, itu bisa ketawa-tawa. Padahal dia cuman punya beras 1 kilo. Ya. Nah, kita ini yang punya beras 25 kilo, masa tidak bisa ketawa? Jadi, melihat urusan dunia itu melihat yang bawah, insya Allah kita bisa bahagia. Tapi kalau melihat yang atas, tentu kita akan mengeluh. Ini. Begitu juga guyonannya begini, Ustaz. Jadi kalau kita melihat teman lain itu, kita belum punya istri aja bisa ketawa-ketawa. Ya. Kenapa kita punya istri tidak bisa ketawa? Ini salah berarti, ada yang salah. Ada konsep yang salah. Ada konsep yang salah. Kita punya istri, ada teman punya istri 1 itu senengnya bukan main. Ada yang punya teman istri 2 harusnya lebih senang kan? Wah, ini kalau yang ini tidak masuk gitu ya. Tapi gini Ustaz, iya. Istri yang solehah itu kan maknanya yang luas. Ya. Tidak hanya menjamu suami, melayani suami, tapi juga ada hal yang lain. Apakah kemudian yang kedua tadi itu, yang punya istri 2 itu termasuk bagian dari yang solehah atau bagaimana ini? Ini agak menarik nih, karena begini, karena Ustadz Supratno ini di beberapa lembaga kementerian itu seringkali bicara soal 2 dan 3. Nah, ini yang menarik. Cuman kalau kemudian istri ini solehah, tentunya akan menghasilkan anak putra putri yang juga solehah. Bagaimana mungkin ada kiat-kiat untuk hal yang kayak gini, Ustaz? Saya kira kita mengalir saja, Ustaz. Jadi hidup ini seperti tadi lah. Orang dulu itu melihat orang punya baju 1 aja bisa enjoy, bisa ketawa. Nah, kita ini punya baju banyak, tidak bisa ketawa, tidak bisa gembira. Itu kembali ke persoalan dasar. Jadi kita sebenarnya kalau mau bahagia itu datang dari diri kita sendiri. Ini saya malah teringat dengan ngajinya Kiai Husain Ilyas ini. Kalau untuk masuk surga itu kan kalau misal banyak yang mendampingi, ini malah justru masuk surganya lebih cepat, Ustadz. Tapi kan ada konsep yang lain, harus adil ataupun yang lain. Kalau bajunya itu hanya 1, kalau kita bisa merawat dengan baik, ya itu juga menjadi langkah kita untuk ke surganya Allah. Tapi kalau 2 dan 3 bajunya, wah itu malah lebih bagus lagi kalau kemudian seperti konsepnya Kiai Husain Ilyas. Saya kira kalau Kiai Husain Ilyas itu kan bercanda dan guyon, tapi kalau dilakukan betul ya ini lebih pada konsep nilai manfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak membawa manfaat bagi orang lain. Saya kira
candaan Kiai Husain Ilyas itu di situ kira-kira. Pemirsa, dimanapun Anda berada, banyak hal yang menarik untuk dikupas terkait soal keluarga sejahtera, keluarga bahagia. Karena bagi Ustadz Suparno sendiri, konsep menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu harus gembira. Tanpa kita bergembira, akan menjadi keluarga yang agak rumit, bahkan amburadul. Banyak hal yang perlu diketahui tentang konsep yang disampaikan oleh Ustadz Suprapno terkait istri soleha, anak yang soleh dan soleha, lingkungan, bahkan sumber rezeki yang itu sebenarnya menjadi konsep Islam yang patut kita teladani bersama. Terima kasih buat pemirsa dimanapun Anda berada. Akan berjumpa bersama kami lagi, Muhammad Nasir dan narasumber kita Ustadz Haji Suprapno di lain kesempatan. Mungkin kita akan bisa membahas lebih panjang lagi tentang bagaimana menjalin sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.